Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seyogyanya memang Ustadz Khalid hafizahullah, karena beliau tidak memungkinkan untuk datang ke sini, sehingga saya sebagai ban serepnya saja mengisi apa yang biasa saya sampaikan di sini pada minggu pertama dan ketiga. Saya akan lanjutkan kajian terakhir saya, terakhir kemarin sampai pada surat At-Takatsur. Kita menyelesaikan pembahasan surat At-Takatsur ini, surat yang intinya berbicara tentang perilaku materialistis, ya, perilaku keduniawian lah, yang menjadikan pelakunya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ancaman bagi mereka-mereka yang memiliki perilaku tersebut dengan azab dan dengan neraka jahanam wal'iyadzu billah. Kemudian surat ini pula bicara tentang kenikmatan. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian, kata Allah, akan ditanya perihal kenikmatan-kenikmatan itu. Kapan? Yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat kelak. Kenikmatan diartikan oleh para ahli tafsir Ibnu Katsir, Muhammad Amin Syangqiti dan yang lainnya adalah kullu ma yatana'am bihil insan, segala yang dinikmati oleh manusia, baik itu fisik maupun non fisik, terlihat maupun abstrak, semua. Sampai Imam Syangqiti mengatakan wan naumu ni'mah, dan tidur itu pun nikmat, dan tidur itu pun kelak akan dipertanyakan oleh Allah atas diri kita semuanya. Kita akan lanjutkan pada ayat yang di atasnya, yaitu tentang Al-Qari'ah, tentang kiamat. Allah mendahulukan sebetulnya karena kita memulai dari bawah. Jadi kalau dari atas dimulai dari pembahasan tentang kiamat, kemudian diiringi dengan surat yang berbicara tentang perilaku takatsur tadi, lalu Allah berbicara tentang manusia semua rugi. Subhanallah, ya. Lihat sistematikanya cukup indah, ya. Jadi habis bicara tentang al-qiyamah, tentang hari kiamat, tentu ini memberikan pelajaran yang besar. Kemudian setelah itu bicara tentang apa yang terjadi pada kebanyakan manusia, yaitu berperilaku takatsur. Dan kemudian Allah mengatakan semua manusia itu akan merugi jika memiliki perangai yang seperti itu. Al-Qari'ah ini
bermakna pula al-qiyamah, seperti surat yang dibaca oleh imam tadi. Al-Qari'ah, penamaan kiamat di dalam Al-Quran ini disebutkan dengan banyak nama, seperti Al-Qari'ah, dan disebutkan pula dengan nama Al-Qiyamah dalam surat khusus yang tadi dibaca. Kemudian dinamai pula dengan nama At-Tamah, As-Sakhah, dan nama-nama lain yang timbul pertanyaan di benak kita, apakah nama-nama ini berbeda-beda artinya atau bagaimana? Para ulama mengatakan semua nama ini sebetulnya mengarah kepada satu arti, yaitu Al-Qiyamah. Semua mengarah kepada satu arti, Sakhah, Azifah, dan sebagainya, semua bermakna hari kiamat. Jika semua bermakna hari kiamat, kenapa Allah sebutkan dengan kata yang berbeda-beda? Kenapa tidak mencukupkan dengan satu kata saja? Kenapa disebut dengan banyak ungkapan? Menarik apa yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, komentar dari Imam Syangqiti. Beliau mengatakan anna syai'a idza 'azuma khataruhu kathurat asma'uhu. Seperti dimaklumi, jika sesuatu itu sangat berbahaya, namanya banyak. Coba lihat di masyarakat, kalau orang buronan namanya banyak, Mas. Alias gitu ya. Alias. Jadi maklum anna syai'a idza 'azuma khataruhu kathurat asma'u, kata beliau. Sesuatu yang sangat besar, berbahaya sekali, namanya banyak. Begitu juga hari kiamat ini, sesuatu yang sangat dahsyat, besar, namanya pun banyak. Sehingga dalam satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa setiap nama ini menjelaskan spesifikasi yang berbeda terhadap hari kiamat itu sendiri. Jadi memang gambarannya nama yang berlainan ini sinonim, ya, dia mengarah kepada satu titik, yaitu hari kiamat itu. Tapi setiap nama itu menjelaskan tentang spesifikasi dari hari kiamat itu sendiri, menjelaskan tentang sifat dari hari kiamat itu. Saya tidak menjelaskan per nama, tapi yang menjadi topik pembahasan kita adalah Al-Qari'ah. Sehingga kita mengatakan kenapa hari kiamat itu diberi nama Al-Qari'ah, apa rahasianya? Yang arti secara umum adalah hari kiamat itu sendiri. Pembahasan menarik disebutkan oleh para ulama. Imam Qurtubi mengatakan al-qar'u itu adalah sesuatu atau suara yang sangat dahsyat sekali, sehingga orang Arab mengatakan qara'athumul qari'ah. Jadi mereka diketuk dengan suara yang sangat keras sekali. Itu Al-Qari'ah. Seperti pada surat Ar-Ra'd ayat 31 disebutkan kata ini, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Orang-orang kafir itu selalu ditimpa, ya, tusibuhum bima sana'u, disebabkan apa yang mereka perbuat, mereka akan ditimpa dengan suatu qari'ah. Apa qari'ah ini? Sebuah kejadian yang luar biasa, menimbulkan suara yang begitu keras sekali. Qari'ah syadidah, suatu yang sangat dahsyat. Ya. Jadi
Ini penamaan dari kata qari'ah. Qur'ah, suatu yang besar, dan itu terlihat dengan sebuah suara yang sangat besar pula. Oleh karena itu, karena kejadian ini merupakan satu kejadian yang sangat-sangat besar sekali, Allah mengulangi kalimat ini, wa ma adraka mal qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, diulangi 3 kali. Ini tentu bukan pengulangan, seperti yang sering kita sebutkan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kata pengulangan. Kenapa? Kata pengulangan ini bisa bermakna seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata pengulangan itu bermakna negatif. Apa itu? Ada kelebihan kata yang mubaddir istilahnya. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada makna yang mengarah ke situ. Lalu ini adalah menunjukkan at-ta'kid, penekanan atas besarnya permasalahan itu, atas besarnya kejadian yang akan menimpa umat manusia, sehingga diulangi, mal qari'ah, apa itu al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, apakah berita tentang al-qari'ah itu sudah sampai kepada kalian? Di setiap kalimat yang bermakna wa ma adraka, banyak sekali di Al-Quran, wa ma adraka, apakah berita itu sudah sampai kepada kalian? Maksudnya ingin memberikan penekanan akan besarnya permasalahan itu, dan tentu ini mempunyai manfaat menarik perhatian yang lebih, seperti ada seseorang yang ingin bercerita kepada kita. Yang ingin diceritakan itu bukan suatu hal yang biasa. Dia pun mengatakan, kamu sudah dengar nggak? Dengan intonasi yang berbeda, ya kan? Kamu sudah dengar nggak? Jadi intonasi yang tinggi dengan mimik muka yang serius, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan masalah yang sepele. Manfaatnya, orang yang diajak ngomong itu pun akan perhatian, dia pandangannya mengarah ke situ, telinganya, konsentrasinya akan ke situ. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kamu tahu al-qari'ah itu apa? Apakah berita itu sudah nyampe ke kalian? Begitu dahsyatnya permasalahan itu, begitu dahsyatnya kejadian itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kelak ketika kiamat itu terjadi, tidak ada satu orang yang baik pun yang menghidup. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang jelek semuanya, buruk semuanya. Nama Allah sudah tidak disebut lagi. Begitu dahsyatnya hari itu. Lalu Allah menggambarkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Digambarkan pertama tentang kondisi manusia, kemudian digambarkan tentang gunung. Yauma, pada hari itu, ini keterangan waktu. Pada hari itu artinya kelak atau ketika kiamat itu tiba, kalian akan melihat manusia itu kayak apa nantinya. Yauma yakunun nas, pada hari itu kelak manusia itu kal farash, ibarat farash. Farash itu apa? Farash ini diartikan oleh para ulama ahli lugha dengan komentar mereka yang cukup panjang, itu sejenis binatang yang suka
berada di sekitar api, atau binatang yang suka berada di sekitar lampu, cahaya, dia akan berada di sekitar itu. Kalau dalam bahasa Indonesia suka ditranslate faras ini kupu-kupu. Ya, sebetulnya apa? Bahasa Indonesia, saya menyampaikan yang di masyarakat ya, suka diartikan kupu-kupu. Tepatkah? Para ahli lugha mengatakan demikian. Faras itu adalah tatiru wa tatahafatu finnar. Dia binatang yang selalu terbang di sekitar api. Tairun raqiq, sejenis burung yang sangat kecil dan lembut sekali. Yaksidun nar, dia selalu mengarah ke arah cahaya dan api. Wala yazalu yaqtahimu 'alal misbah, dia selalu terbang di sekitar lampu itu, dan akhirnya dia pun wafat mati di lampu itu. Apa? Laron, Pak. Jadi kalau diterjemahin kupu-kupu apa? Gak pas, ya. Walaupun banyak orang menerjemahkan seperti kupu-kupu berterbangan, ya. Padahal kupu-kupu tempatnya bukan di ya, jadi salah nerjemahin. Seharusnya ngelihat dulu ke bahasa Arab. Ya. Kenapa maknanya demikian? Subhanallah, ini ada makna yang dalam. Ya. Sampai Imam Syangqiti ingin menguatkan bahwa makna faros itu laron, beliau mengutip sebuah bait syair. Ya, ini tidak perlu kita perpanjang dari sisi bahasa, bahwa itulah makna dari al-faras. Al-mabthuth, apa artinya mabthuth? Mabthuth itu sama dengan surat Al-Qamar yang ada di surat Al-Qamar pada ayat yang ke-7. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Yakhrujuna minal ajdath, yakhrujun, mereka akan keluar. Siapa mereka ini? Manusia. Minal ajdath, semua manusia. Ajdath apa? Kuburan. Semua manusia akan keluar dari kuburan. Maksudnya hari apa ini? Kebangkitan. Ka'annahum, ibarat mereka itu seperti jarat. Apa jarat? Belalang. Muntashir. Nah, makna muntashir di sini sama dengan mabthuth. Apa? Berterbangan. Ya. Subhanallah. Lihat, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Ya, faham? Yauma, saya ulangi, pada hari itu, pada hari kiamat, kembali kepada al-qari'ah. Pada hari itu yaitu al-qari'ah. Yakunun nas manusia seperti faras yang berterbangan. Kenapa manusia diumpamakan seperti itu? Ya. Kata Imam Syangqiti, al-qari'ah min al-qar'u wa huwa ad-darb. Kata al-qari'ah itu adalah suara keras yang dihasilkan seperti pukulan. Ya, darb, tahu darb? Pukulan. Suara yang keras ibarat sebuah pukulan yang sangat keras sekali. Nasab an yudhkar ma'aha ma yuhinu quwal insan. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa penyebutan al-qari'ah itu nanti akan selaras dengan kondisi yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Ya, sejalan dengan kondisi yang akan dialami oleh manusia.
Apa? Qari'ah, kejadian yang sangat besar dengan ibarat sebuah pukulan yang sangat keras. Ini disebutkan setelahnya dengan ayat yakunun nasu kal farasil mabthuth. Manusia pada hari itu ibarat seperti laron berterbangan. Artinya apa? Manusia pada hari itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak memiliki kekuatan sama sekali. Lihat kecocokan makna. Itu adalah kejadian yang sangat keras. Suara yang begitu dahsyat, pukulan begitu dahsyat, menjadikan manusia semuanya tidak ubahnya seperti laron, Pak. Tidak ubahnya seperti laron. Limanil mulkul yaum. Pada hari ini siapa yang berkuasa? Di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah Maha berkuasa di hari pembalasan, di hari kiamat. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya, kenapa di ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah itu Maha kuasa di hari kiamat? Ya, ini bukan syubhat loh ya. Apakah di kehidupan dunia Allah tidak berkuasa? Beliau jawab tidak. Allah Maha kuasa di dunia dan di akhirat. Tetapi seringkali faktor perilaku takatsur itu menjadikan manusia merasa dirinya berkuasa. Ini jawaban Syekh Utsaimin. Seringkali di kehidupan dunia manusia merasa dirinya berkuasa. Dengan apa? Macam-macam. Dengan kekuatan fisik, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan sosial. Ini semua makna dari takatsur itu, Pak. Ya, ini semua makna dari takatsur. Bermegah-megahan di dunia, semuanya. Orang merasa hebat. Namrud merasa hebat dengan jabatan kan, seperti layaknya Firaun. Kemudian siapa yang kaya raya di zaman Nabi Musa? Qarun, nemu harta karun katakan gitu kan. Qarun dia merasa berkuasa dengan Abu Jahal, Abu Lahab merasa berkuasa dengan apa? Semuanya. Dia punya kedudukan, nasabnya paling tinggi. Kemudian ekonomi dia yang megang, ekonomi Makkah. Sosial pasti. Dia merasa segalanya. Akhirnya dia merasa bahwa dialah yang berkuasa. Dia ngaku dia yang berkuasa. Inilah manusia dan itu terlihat di masa sekarang. Allah menunjukkan, tapi kelak di akhirat atau kelak di hari kiamat itu tiba, tidak ada manusia yang merasa itu. Manusia kal farasil mabthuth. Satu. Yang kedua, kenapa digambarkan di ayat ini manusia seperti faras yang berterbangan? Imam Syanqiti mengatakan di makna yang kedua, fi awwali haliha fil ittirabi wal hirah, manusia di hari itu benar-benar dalam kondisi galau, bingung, tidak tahu mereka harus lari kemana. Ainal mafar, kemana manusia akan pergi? Kalla la wazar, sungguh tidak ada tempat kembali. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kan itu di ayat tadi dibaca. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kalian akan kembali kepada Rabbmu yang menciptakan kalian. Sehingga manusia benar-benar dalam kondisi yang luar biasa kebingungannya.
Subhanallah. Ketika hari kiamat tiba maupun ketika manusia berada di mahsyar. Ketika kiamat tiba maupun ketika di mahsyar. Digambarkan di surat Abasa apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia akan lari, ngurus sendiri-sendiri. Sudah nggak tahu namanya saudara, tidak kenal. Dia nggak kenal saudara di situ. Min akhi wa sahibatihi wa bani, apa sahibah? Istrinya, wa bani, anaknya, kemudian wa ummihi wa abi. Ini semua orang yang selama ini melindungi kita. Saudara, istri, suami, anak, ayah, ibu. Ini yang melindungi kita. Tapi kelak likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun. Semua orang punya urusan masing-masing. Lihat, inilah dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari mahsyar kelak. Kal farashil mabthuth. Subhanallah. Di hari kiamat, ketika kiamat tiba, itulah yang tersisa adalah orang-orang yang buruk saja. Ada hadis dari hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Perumpamaanku dan kalian ibarat seorang lelaki. Perhatikan. Perumpamaanku dan kalian ibarat seorang lelaki awqada nara, yang menyalakan api. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fi. Ketika dia menyalakan api, apa yang terjadi? Al-farash tadi itu ya, berdatangan menuju api ini, dan semua faras itu akan masuk ke dalam api ini. Wa huwa yadhubbuhunna anha, dan dia selalu yadhubbu, mendorong orang mereka itu semua untuk berada di api ini. Wa ana akhidun bihujazikum 'anin nar. Saya mengambil bagian punggung belakang kalian. Saya tarik bagian belakang kalian agar kalian tidak masuk ke dalam api itu. Wa antum taftalituna anni. Tapi kalian melepaskan tangan saya dan kalian masuk ke dalam api itu. Subhanallah. Kal farasil mabthuth. Subhanallah. Berarti di akhir zaman jumlah dai itu ada berapa? Hah? Ya sudah nggak ada, cuma 1, 2. Lihat kata Rasulullah, saya kalian. Ibarat apa? Di situ ada api neraka, api. Tapi kalian ini kayak faras, malah masuk ke situ. Saya berusaha untuk menyelamatkan kalian, saya berusaha untuk menarik kalian, tapi kalian tidak mau, justru kalian mau masuk ke situ. Inilah kondisi manusia di akhir zaman. Yang tersisa adalah faras, Pak. Ya. Yang tersisa di akhir zaman faras. Subhanallah. Yauma yakunul nasu kal farasil mabthuth. Jadi inilah manusia yang paling buruk. Syirarul khalqi indallah. Manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah man tudrikuhu sa'ah, mereka yang sempat mengalami hari kiamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah yang begitu besar ini. Kemudian Allah mengatakan,
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibal, pada hari itu al-jibal, gunung-gunung, ibarat al-ihn. Apa al-ihn? Al-ihn itu apa? Kapas. Manfush, apa manfush? Terbang. Kok bisa? Tahsabuha jamidatan fahiya tamurru marra sahab. Kamu menganggap gunung ini kuat, dia berada di porosnya, tapi kelak di akhirat Allah akan lepas gunung ini dari tempatnya, lalu Allah jadikan gunung ini berterbangan, kemudian fadukkata dakkatan wahidah, lalu Allah jadikan gunung-gunung ini berbenturan satu sama lain. Segede apapun gunungnya, ketika hari kiamat kelak itu copot, dilepas sama Allah dari tempatnya. Kemudian gunung-gunung ini berterbangan di langit, lalu gunung-gunung ini akan dibenturkan oleh Allah satu sama lain. Lalu jadilah gunung itu ibarat sebuah fata morgana, sehingga bumi jadi seperti apa? Qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kalian melihat bumi ini datar, rata sudah, gak seperti sekarang rata. Semua gunungnya hilang. Subhanallah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Mana orang yang berkuasa di hari itu? Mana manusia yang sombong? Disinilah Allah mengatakan, ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku? Hari ini aku lindungi mereka, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Yang dicari orang beriman. Ketika di mahsyar dicari orang beriman. Ketika datang kiamat tidak ada orang yang beriman. Subhanallah. Inilah menunjukkan dha'ful insan. Manusia ini lemah, Mas. Manusia ini tidak memiliki apa-apa. Manusia ini telanjang, lahir telanjang. Begitulah kelak manusia akan dikembalikan oleh Allah dalam posisi dan kondisi yang sama. Lalu, apakah layak? Kata Umar bin Khattab, apakah layak manusia yang lahir dalam posisi telanjang kemudian dia sombong? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kiamat ketika terjadi. Lalu siapa yang beruntung? Disinilah manusia terbagi menjadi dua kelompok selanjutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Menarik di sini. Fa amma man thaqulat fa amma man, adapun orang, thaqulat berat, mawazino timbangan. Adapun orang-orang yang berat timbangannya. Apa yang dimaksud dengan berat timbangannya ini? Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan berat timbangan di sini adalah amal solehnya berat. Artinya pula lebih banyak amal solehnya daripada yang lain. Dikit maksiat, karena tidak ada manusia
yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, tidak ada. Menunjukkan bahwa timbangan itu ada dua mata. Tergantung mana yang berat. Menunjukkan bahwa manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari dosa. Tetapi bagaimana dia? Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana sikap dia ketika melihat dirinya berbuat dosa? Apakah dia akan melanjutkan dosanya sehingga nanti dosanya dia yang jauh lebih banyak dari kebaikan? Atau dia fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah, lalu dia istighfar. Disinilah menjadikan amal solehnya jauh lebih unggul. Thaqulat mawazinuh, menunjukkan bahwa di hari kiamat kelak ada yang namanya timbangan, Pak. Sehingga termasuk poin keimanan yang harus ada pada diri kita perihal hari kiamat kelak adalah iman akan adanya al-mizan. Apa mizan? Timbangan. Ya. Disebutkan di surat Al-Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kelak kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang akan terzalimi, tidak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekecil apapun yang manusia perbuat pasti akan didatangkan di situ oleh Allah. Subhanallah. Sekecil apapun yang kita perbuat didatangkan oleh Allah. Contoh, wala taqul lahuma uff. Kata uff, kalimat yang paling ringan, paling kecil di mata manusia, tetapi itu menyinggung hati orang tua Anda. Sekecil apapun kata itu menyinggung orang tua Anda, itu akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Contoh kedua, ingat pembahasan tafsir tentang surat Humazah, Lumazah. Apa makna Humazah, Lumazah? Ngeledek, merendahkan orang, mencaci maki orang, menyebutkan keburukan orang, walaupun hanya dengan kedipan mata. Walaupun dengan kedipan mata, yang mengarah kepada apa? Merendahkan orang. Walaupun dengan gerak tangan, seperti yang banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dengan gerak tangan saja yang mengarah kepada merendahkan orang, itu sudah bagian dari wail. Subhanallah. Kemarin Ustadz ngirim broadcast di grupnya Asatidzah. Banyak Asatidzah di situ, memang grupnya banyak sekali Ustadz. Di situ cerita tentang Syekh Abdul Razak yang kemarin datang, menunjukkan begitu para ulama takutnya walaupun itu dipandang oleh orang biasa. Di situ disebutkan cerita suatu hari ketika beliau di kelas, beliau ngabsen. Mau masuk kan ngabsen anak-anak dulu. Beliau berhenti di satu nama, namanya itu asing bagi beliau dan namanya unik. Unik gak disebutkan namanya, unik, asing, aneh gitu namanya. Beliau melihat nama ini sambil tersenyum beliau. Beliau senyum. Kemudian berusaha untuk membacanya, setelah bisa, lalu ternyata anaknya nggak masuk di hari itu. Besoknya di jam yang sama beliau datang,
Di absen kembali, beliau tidak senyum, diam. Di meja beliau ada setumpuk kitab. Anaknya datang. Kemudian beliau bangun dari tempat duduknya, Syekh Abdul Razak. Kitab-kitab setumpuk itu diambil sama beliau. Disamperin tuh anak sambil mengutarakan apa? Saya kemarin berbuat ghibah sama kamu. Maafkan aku. Ini sebagai bentuk maaf saya kepada kamu, saya kasih hadiah kitab-kitab ini kepada dirimu. Tercengang satu kelas semuanya. Padahal di mata kita itu bukan ghibah. Wajarlah orang, itu komentar asatidzah di situ apa? Wajarlah kalau kita ngelihat orang nama aneh tersenyum. Tapi bagi beliau takut itu bagian dari humazah, lumazah. Sehingga beliau minta maaf kepada anak itu. Subhanallah. Inilah para ulama. Kita jangankan kata dua kata, sudah berkeranjang-keranjang ngomongin orang, tapi seakan ka'annahu dzubabun marra ala ainina fanaqulu kata Nabi apa? Seakan-akan itu lalat yang lewat di depan kita, tapi kita hanya mengatakan apa sih ini? Subhanallah. Lihatlah para jamaah, inilah mizan. Sekecil apapun yang kita perbuat, sekecil apapun kita perbuat, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita lanjutkan nanti setelah sholat, bagaimana seorang sahabat menyelamatkan dirinya dari tali sepatu sebelah. Subhanallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Sangat menarik sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada ayat ini. Begitu dalam, begitu besar. Fa amma man thaqulat mawazinu, mereka yang timbangannya berat, yaitu amal ibadahnya yang banyak, lebih banyak ibadahnya dan lebih dominan itu. Mawazin, timbangan-timbangan yang memberikan makna bahwa kita wajib beriman di hari kiamat kelak ada yang namanya mizan. Dan mizan di sini, timbangan ini akan menimbang semua apa yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita perbuat, ucapan, perbuatan, semuanya, terlihat, tidak terlihat, tersembunyi, semuanya akan nampak di hadapan mata kita semuanya. Ketika perang Uhud, setelah Rasulullah SAW melihat dan berkeliling siapa saja di antara para sahabat yang terbunuh sebagai syahid, lalu beliau berdiri di samping untanya, lalu seorang sahabat yang memegangi tali pelanah unta Rasulullah SAW tiba-tiba terkena lemparan panah. Sahabat ini pun terbunuh. Lalu para sahabat yang lain yang ada di sekitarnya mengatakan, sungguh beruntung dia telah meninggal sebagai syahid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak, dia masuk neraka. Para sahabat yang lain kebingungan, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lihatlah dia memakai sebuah jubah, dan jubah itu dia ambil dari pojok sana, sedangkan saya belum membaginya. Sontak ucapan Rasulullah SAW ini memicu ketakutan sahabat yang lain
hingga ada satu sahabat mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, dan ternyata itu tali sepatu cuman sebelah. Tali sepatu cuman sebelah. Lalu beliau mengatakan, sungguh engkau telah menyelamatkan dirimu dari azab neraka. Kisah ini disebutkan banyak para ahli sejarah. Lihat, hanya tali sepatu sebelah pun. Buat apa kalau kita? Tapi di mata Allah, dosa tetap itu sebuah dosa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la tanzur ila sigharidz dzunubi walakin anzur ila man asait. Janganlah kalian melihat kecilnya dosa yang engkau perbuat, tapi lihatlah kepada siapa kalian itu berbuat dosa. Lihat ya. Janganlah kalian melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kalian itu berbuat dosa. Apalagi yang kita lakukan seringkali, innakum la ta'maluna a'malan hiya fi nadharikum adaqqu minasya'r. Kata Ibnu Abbas, sungguh kalian itu banyak berbuat dengan macam-macam perbuatan dosa. Kalian menganggap dosa itu sehalus dari satu helai rambut, bahkan lebih halus dari sehelai rambut. Wa kunna na'udduha fi ahdi Nabi sallallahu minal mubiqat. Padahal kami di masa Nabi menganggap ini dosa yang membinasakan. Kita melakukan dosa banyak, bahkan itu besar, kita menganggap ini lebih halus dari sehelai rambut. Padahal ini dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Wa ma dzaka illa li dha'fil iman. Semua itu karena lemahnya iman dan hilangnya iman di hati kita. Jadi ini pelajaran yang besar buat kita. Pada surat Al-Anbiya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekecil apapun dosa yang kamu perbuat, kami akan datangkan dosa itu. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah Allah bagi kita akan membuat dari semua orang-orang yang membuat perhitungan-perhitungan itu. Subhanallah. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. 'Ishah, kehidupan. 'Ishah, kehidupan. Radiyah, yang dimaksud di radiyah di sini adalah mardiyah, yang diridhoi. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan 'ishah di sini adalah surga. Kehidupan di sini adalah surga. Karena orang yang berada di surga adalah seseorang yang diridhoi oleh Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Terus jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Apa akhirnya? Radhiyallahu anhum. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beriman lalu dikaruniai amal saleh, dialah manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik, khairun nas. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini pelajaran pula bagi kita, agar kita ihdinas siratal mustaqim, agar kita dikaruniai oleh Allah untuk gabung dengan mereka, untuk gabung dengan orang-orang ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, gabung dengan mereka. Inilah jamaah, inilah ahlus sunnah wal jamaah, yang kita dianjurkan dan diharuskan untuk mengikuti mereka.
Kita lanjutkan, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Berada dalam keriduan Allah. Kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinu, khaffat ringan timbangannya. Maksudnya ringan apa? Amal solehnya sedikit, amal solehnya dikit, lebih banyak maksiat. Ibarat musim rambutan. Dulu kita masih di pesantren, kalau sudah musim rambutan di dusun-dusun itu yang terlihat pohon-pohon itu apa? Warna merah semua, Mas. Nyaris kadang daunnya kalah dengan warna merahnya. Terlihat dari jauh merah saja, hijaunya hilang. Ibarat musim pohon afukat. Afukat yang berkualitas, ketika dia berbuah, hilang semua daunnya. Semua daunnya berguguran. Kenapa? Dimakan ulat. Muncullah buah afukat. Terlihat afukatnya saja. Kita mau jadi pohon rambutan atau mau jadi pohon afukat, Mas? Di pesantren dulu ada pohon afukat, kalau berbuah daunnya hilang. Kagak ada daunnya. Ulatnya gak tahu berapa tuh jumlah ulatnya. Jangan coba-coba dekat pohonnya. Setelah avukatnya besar, ulatnya pun menghilang dan daunnya pun tinggal 1-2. Di samping itu ada pohon rambutan yang terlihat hanya warna merah. Wa amma man khaffat mawazinu, yang terlihat hanya warna merah. Na'udzubillah. Mana yang mau kita ingin perlihatkan kelak? Warna merah atau warna hijau nan indah nanti di akhirat dipandang mata? Ini sebuah ilustrasi saja. Fa amma man khaffat mawazinu, yaitu maknanya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di tafsir juz amma, amal solehnya sedikit sekali, sehingga yang paling banyak adalah maksiatnya. Di Al-Quran, orang-orang seperti ini dibahasakan dengan bahasa yang cukup tajam. Bahasa apa? Mujrim. Apa mujrim itu, Pak? Kalau bahasa Arab komunikasi, mujrim itu bajingan artinya, Pak. Preman, Pak. Tapi kalau di Al-Quran, mujrim ini diartikan pelaku dosa besar. Ya. Mujrim. Mereka lebih dominan maksiatnya daripada amal solehnya. Ciri-cirinya, sholatnya enggak. Anil mujrimin masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumin din. Ujungnya ke situ. Jadi, mereka adalah orang-orang yang kagak sholat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin, dan dia bergaul dengan orang-orang yang mendustakan agama, dan dia tidak percaya dengan hari kiamat. Inilah mereka, khaffat mawazinuh, yang ringan timbangannya. Maka akhirnya apa? Fa ummuhu hawiyah, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ummuhu dibahasakan di sini dengan menggunakan kata ummuhu. Apa ummuhu? Aslinya ibu. Kenapa kok dia bahasakan ummuh? Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin apa? Artinya tempat kembali. Bahwa tempat kembali satu-satunya bagi mereka itu ya hawiyah. Seperti dikatakan Al-Quran.
ibunya Quran, Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Fatihah. Maknanya apa? Bahwa Al-Fatihah ini terangkum di dalam Al-Fatihah itu, semua isi Al-Quran terangkum di dalam Al-Fatihah, mengkerucut di Al-Fatihah. Fa ummuhu hawiyah. Semua orang yang mempunyai perilaku yang seperti ini, ummu, kembalinya ibunya mereka neraka, mas, kasarnya begitu. Fa ummuhu hawiyah. Mereka semua akan kembali satu tempat, hawiyah. Apa itu hawiyah? Ditekankan lagi, tahu nggak? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu? Berita tentang neraka itu kamu sudah dengar enggak? Gitu. Benar-benar suatu azab yang luar biasa. Narun hamiyah, api yang sangat menyala-nyala sekali. Ahwanun nari azaban, azab neraka paling ringan kata Rasulullah SAW apa, Pak? Api yang sampai kepada bagian bawah kaki ini, telapak kaki, tapi yang mendidih adalah otaknya. Yaghli biha dimaghu. Satu, yang kedua. Nazza'atan lishawa. Apinya berada di telapak kaki, tapi api neraka yang berada di telapak kaki itu nazza'atan lishawa, mampu mencabut syawa. Syawa itu diartikan beberapa makna. Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, yang pertama apa? Tempurung otak. Syawa. Yang kedua, diartikan oleh para ulama dengan apa? Lapisan epidermis kulit manusia. Jadi antara kulit, daging itu ada tengah-tengahnya yang berwarna putih. Ya. Lapisan putih ini yang dicabut dan ditarik sama Allah nanti. Itu akan melepas dari tubuh manusia ketika ada api neraka yang cuman sampai di telapak. Nazza itu apa? An-naz'u, mencabut dengan sangat keras. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari azab neraka jahanam. Narun hamiyah, api yang membakar. Sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat, kata beliau, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa jika api neraka itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dahsyatnya api neraka di hadapan para malaikat, semua para malaikat itu tertunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas takutnya mereka dengan api neraka jahanam. Ini malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak mungkin mereka maksiat, takut begitu besar kepada azab neraka jahanam. Para jamaah sekalian, kita membahas surat Al-Qari'ah ini memiliki ribuan banyak manfaat. Iman bahwa kiamat itu memang terjadi. Kiamat yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Pada hari kiamat kelak, ketika kiamat tiba, bumi, dunia, langit semua ditutup sama Allah. Dilipat seperti ngelipat lembaran-lembaran kertas. Sudah habis. Iman bahwa hari kiamat itu tiba. Iman bahwa kehidupan setelah hari kiamat itulah yang namanya yaumul akhir. Pasti ada. Iman bahwa hari pembalasan itu ada. Iman dengan adanya mizan. Iman bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan dari amalnya. In kana khairan, jika itu baik, may ya'mal mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, yutrabul mathal, dibuat sebuah perumpamaan.
atas satu benda yang paling kecil. Kecil apapun, sekecil apapun benda itu, jika itu baik, ikhlas karena Allah, jika itu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya surga. Ingatkah kita kisah seorang perempuan yang masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum apa? Anjing, Pak. Anjing yang dikasih minum, dia masuk surga. Lelaki yang mondar-mandir dari satu surga ke surga yang lain. Kenapa? Kenapa? Motong ranting pohon yang menjorok ke jalanan dan ganggu orang. Deh, masuk surga, dan di surga pun bisa keluar masuk surga yang lain. Subhanallah. Tapi jangan difahami jelek. Kalau gitu anak potong-potongin aja tuh pohon orang. Jangan. Ini menunjukkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Jika itu baik, ikhlas karena Allah, dan ini adalah amal saleh, ketaatan kepada Allah, ini tuntunan Quran, hadis, pasti akan mendapatkan balasannya. Tapi jika itu syarran, sama, yarahu, dilihat oleh Allah. Karena Allah memiliki nama khabirun bima ta'malun. Allah mempunyai nama Al-Khabir. Apa khabir? Maha mengetahui hal-hal yang sangat-sangat tersembunyi pun Allah maha tahu. Daun yang jatuh di tengah kegelapan malam Allah tahu. Semut hitam beranak di atas batu hitam di tengah kegelapan hutan Allah tahu, Mas. Subhanallah. Kita ingat hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang duel, berantem. Apa kata Rasulullah? Al-qatilu wal maktulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal. Kok ini yang dibunuh kenapa masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kalah pinter. Ya kan? Dia kalah pinter. Yang ini lebih pinter main pedang, yang ini rada-rada bahlul. Jadi kalah. Sebetulnya dua-duanya apa? Mau membunuh. Siapa yang tahu? Allah Maha tahu. Wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahlil jannah fima yabdu lin-nas hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra fa'amila 'amala ahlin nari fadakhalan nar. Sungguh seorang hamba di mata manusia dia beramal selama hidupnya dengan amalan penduduk surga. Tetapi ketika antara dia dengan kematian cuma sejengkal, dia beramal dengan penduduk ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Kata Syekh Utsaimin, kok bisa? Bukankah orang yang istiqamah di dalam ketaatan itu dijaga oleh Allah? Iya, dimungkinkan ada dua. Satu, bisa jadi yang dia amalkan itu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, bisa jadi yang dia amalkan itu tidak sesuai dengan aturan Islam, tidak sesuai Quran, sesuai hadis, walaupun di mata manusia bapak itu baik. Lihat bahayanya apa? Subhanallah. Jadi inilah manfaat besar. Intinya dari semua itu adalah menjaga Allah. Seperti nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Kalau kamu nggak jaga Allah, ya Allah nggak jaga kamu. Caranya ya ibadah sesuai dengan Quran dan hadis. Yang kedua, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni. Kamu tolong orang, nanti Allah nolong kamu. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu kesulitan saudaranya di dunia, Allah ringankan kesulitan dia satu
Para ulama di Saudi bikin gerakan. Gerakan apa? Gerakan infak 1 real setiap hari. Sama kita, ayo gerakan infak 5.000 setiap hari. Kebanyakan 2.000 deh. 2.000. Parkir nggak mau 1.000 sekarang, Mas. Ayo gerakan infak 2.000 setiap hari. Allah ringankan dari 2.000 itu kesulitan kita nanti di hari kiamat dan di akhirat, Mas. Subhanallah, indahnya Islam. Jadi ketaatan kepada Allah, kepedulian dengan masyarakat, ini yang menjadikan kita insya Allah seorang muslim akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kemudian manfaat lain adalah jangan meremehkan dosa kecil. Kata penyair Arab, la tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan dosa kecil, Mas. Gunung itu dari pasir. Jangan menyepelekan dosa kecil. Gunung itu dari pasir. Pelajaran lain, hilangkan kesombongan pada diri kita. Tumbuhkan keagungan dan kecintaan kita kepada Allah. Manusia ini lemah, manusia tidak punya apa-apa. Manusia ini menikmati rahmat Allah, manusia menikmati karunia Allah. Bagaimana caranya agar kita sadar bahwa kita telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah sehingga kita mengagungkan, memuliakan, mencintai Allah? Sederhana. Di dalam syarah Aqidah Wasithiyah, Syekh Utsaimin mengatakan apa? Komentar luar biasa. Lihatlah kelebihan yang Anda miliki dari orang lain. Jangan melihat kekurangan yang ada pada kamu, Mas. Artinya apa? Jadilah seperti orang tua yang bijak. Apa itu? Ketika anaknya ikut lomba 17-an, dia dapat hadiah kecil. Kecil hadiahnya, Mas. Dia pulang, orang tuanya bilang apa? Alhamdulillah, pinter kamu nak, hebat, kamu dapat hadiah. Anaknya bilang, kecil ya. Tuh yang ikut lomba berapa orang? Yang ikut lomba 100 loh. Kamu yang dapat hadiah, nak. Lihat, ini orang tua bijak. Bukan orang tua yang rada-rada, enggak. Ikut lomba ya, dapat ya segitu. Ini orang tua rada-rada ini, Mas. Bikin anaknya nggak pede. Ya. Ada lagi sebuah perumpamaan, satu saudara kakak adik. Dia tinggal dalam satu rumah. Rumahnya 2 lantai. Sebelah kiri rumahnya tetangga dia, rumahnya selantai non permanen. Sebelahnya rumah mewah sekali, jauh lebih mewah dari rumah dia. Adik yang satu ngelongok di jendela, ngelihatlah rumah selantai yang non permanen. Ini perumpamaan semua ya. Dia bilang, alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak karunia pada diriku. Saudaranya ngelongok di jendela sebelah, bilang apa? Andai rumahku kayak dia ya, enak mesti, Pak. Mana orang yang beriman? Pertama apa kedua? Pertama. Yang sering terjadi? Allah kasih kita 99%. Yang diingat berapa? 1%. Kita nggak ingat bahwa banyak karunia ini. Banyak karunia. Dulu ke kantor ngangkot. Terus setelah itu dikasih rezeki oleh Allah bisa punya motor. Setelah itu apa? Ya, kagak enak motornya. Ini nggak enak. Enak yang Matic, bener. Beli deh motor Matic. Kasih rezeki Allah Matic. Matic, wah kagak enak ya, capek. Beli deh Avanza. Punya Avanza nggak enak, Innova. Kapan puas? Hatta zurtumul, sampai mood
ente nanti mati puasa. Ini orang tidak beriman, Mas. Ini orang tidak ada namanya dalam hatinya mengagungkan dan membesarkan Allah. Ibadah, ini orang tidak tahu diri, akan melahirkan kesombongan pada dirinya. Orang yang baik melihat kelebihan pada dirinya, kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya jangan ngelihat yang atas, Mas, ngelihat yang bawah. Ada orang bilang sama saya, maaf Pak Ustadz, saya sudah tidak bisa sholat berdiri lagi. Saya sholat duduk. Kalau ke masjid pun saya dituntun. Saya kepingin seperti dulu Pak Ustadz. Saya jawab, Pak, justru saya bangga sama Bapak. Bapak jauh lebih hebat dari orang yang paling sehat. Mereka sehat walafiat, badannya keker, bisa lomba lari jauh, kuat, tapi ke masjid lumpuh kakinya, Pak. Tapi Bapak, justru Allah kasih kekuatan pada Bapak. Kayak tadi siang, Pak Ustadz, umur saya sudah 86. Masya Allah Pak. Umur Bapak 86, tapi hati dan pikiran Bapak 26, saya bilang. Kenapa? Bapak rajin ke masjid. Walaupun Bapak harus jalan turun tangga. Dari lantai ke-8 itu Pak, Bapak turun ke sini pakai tangga. Banyak orang yang cuma nongkrong di depan tidak mau sholat. Bapak justru orang yang pertama datang ke masjid. Inilah Pak, kata beliau apa? Kata Syekh Utsaimin, lihatlah kelebihan nikmat yang Allah berikan pada diri Anda daripada orang lain. Hasilnya apa? Kita akan mengagungkan Allah, menyanjung Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kayak gini, lahirlah orang-orang yang tawadhu', rendah hati dengan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Ini pelajaran besar yang bisa kita ambil, bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah. Kita manusia berkewajiban untuk apa? Allahus Samad, untuk menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah, kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, bertauhid kepada Allah. Pasti Allah akan menjaga diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Fadhil. Iya, bagus pertanyaannya. Apakah seseorang yang dulunya berdosa kemudian dia bertaubat ditimbang? Tergantung timbangannya, Pak. Ya. Kalau timbangan tukang cabai ditimbang terus, Pak, cabainya, Pak. Artinya apa? Lah kalau tobatnya itu tobat bohongan, tobat cabai, ya naik terus cabainya, Pak, 90.000 akhirnya, Pak. Iya kan? Naik terus Anda. Tapi kalau timbangannya timbangan iman, ya kan, akan menghilang itu semuanya. Taubat akan menghapus semua dosa-dosa seseorang. Yabna Adam, lau balaghat dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, andai dosa-dosamu itu sampai menyentuh langit sana, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, saya ampuni dosa-dosamu semua dan saya tidak peduli seberapa besar dosamu. Yabna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik billah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika kelak engkau di akhirat datang menemuiku dengan sepenuh bumi dosa, dan engkau tidak pernah berbuat syirik sekecil pun, saya akan menemui dengan sepenuh bumi ampunan.
Allah mempunyai nama At-Tawwab. Apa artinya? Banyak menerima taubat. Dijelaskan oleh para ulama, banyak menerima taubat apa? Setiap hamba yang bertaubat, setiap hamba berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa, bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Dengan catatan orang yang beriman tidak jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Artinya apa? Bukan dosa yang sama, Mas. Lah kalau kemarin dosa ini tobat ngelakuin lagi, tobat ngelakuin lagi, ya ini tanda kalau tobatnya tidak diterima oleh Allah. Bukan berarti manusia dengan sekali tobat terus menjadi malaikat, tidak. Manusia akan terus berbuat dosa. Kemarin nyolong umpamanya, mencuri, lalu dia tobat dari perbuatan mencuri, berarti seterusnya dia tidak akan mencuri. Bukan berarti dia menjadi hamba Allah yang suci, tidak. Dia akan melakukan dosa, tapi dosa yang B. Tapi akan melakukan lagi dosa yang C, D. Begitulah manusia. Inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'a marrah. Kata Rasulullah apa? Saya istighfar kepada Allah sehari 100 kali lebih. Ini Rasulullah, Mas. Jadi taubat itu bukan seumur sekali, Pak. Saya nggak pernah berbuat dosa kok taubat. Lo ini turunannya Fir'aun kali. Nggak ada, Mas. Semua orang dosa. Kita disuruh taubat setiap hari. Habis sholat suruh istighfar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Suruh apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bangun tidur, habis sholat subuh suruh istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan gitu kan? Sore suruh istighfar lagi. Kenapa? Dari pagi sampai sore banyak dosanya sudah, Mas. Mau tidur suruh baca lagi. Suruh banyak wudhu. Kenapa? Wudhu itu menghapus dosa. Begitulah manusia. Jangan menganggap taubat itu buat untuk preman yang dulunya nggak sholat. Saya sudah rajin sholat, Pak, ngapain harus taubat? Ke pengajian lagi rutin dia Al-Fatah. Semua orang dosa, semua orang dosa. Sehingga taubat harus setiap hari kita memperbanyak istighfar. Keluar dari masjid ini udah dosa lagi kita, Mas. Kita keluar dari masjid ini dosa. Apa dosanya? Ada ayam kampung, ada bebek goreng, ada ayam goreng, kan dosa semua kan itu kan. Dosa. Apa yang itu? Yang perempuan juga begitu, sama. Melihat ayam jantan, bebek jantan, sama sudah. Itu dosa semua kita sudah. Mau apa? Kata dulu masih kuliah di Libya ada ustadz dari Palestina. Ustadz dari Palestina. Dia bilang, saya pertama kali turun ke bandara, turun di Indonesia, masuk bandara Soekarno-Hatta, katanya dia. Saya gambarin Indonesia ini negara Muslim. Nggak taunya di depan setan, belakang setan, kanan setan, kiri setan. Anak nunduk nggak bisa jalan. Anak katanya, subhanallah. Ya itulah harus taubat setiap hari kita. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Fadal. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Apakah orang yang sudah meninggal merasakan dahsyatnya hari kiamat? Merasakan nggak? Ya tidak, sudah meninggal, Mas. Kiamat itu pertama terjadi di alam mana? Makanya ceritanya tentang apa? Cerita tentang daratan, lautan, kan gitu kan?
daratan, lautan. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya. Wa idzal biharu fujirat, cerita tentang laut, cerita tentang gunung. Ini di mana ini? Di dunia. Sedangkan orang yang meninggal di mana? Barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Bagi orang-orang yang sudah masih hidup, di hadapan kalian itu ada alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti dibangkitin dari kubur. Berarti orang yang sudah wafat di alam barzakh, bukan di alam dunia. Kalau ada yang mengatakan orang meninggal di alam dunia, itu bukan manusia, Mas. Itu setan, ya, jin. Bukan istilah penampakan. Wah, saya melihat roh bapak saya di sini tadi. Ada. Ya. Jadi kiamat terjadi di alam dunia. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Assalamualaikum. Ya, logika yang bagus sekali. Berat timbangan, artinya amal solehnya banyak. Kemudian Allah mengatakan dia akan berada di surga. Artinya orang yang banyak ibadahnya, dia bertauhid kepada Allah. Apa kata Allah? Qad satartuhal yauma 'alaik. Hari ini dosa-dosamu saya ampuni semuanya. Maka masuklah dia fi 'isyatin radiyah. Makanya disebutkan selanjutnya fi 'isyatin radiyah. Bagaimana dengan dosanya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara pembahasan tentang tauhid, keutamaan tauhid apa? Surga. Bagaimana dengan dosanya? Tahtal masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk langsung mengampuni dia, Allah akan ampuni dosa-dosa dia dan masuk neraka langsung. Jika tidak, maka dicelup dulu di neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan kemudian disinilah ada yang namanya syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli tauhid min ummatihi min ahli nar. Syafaat Rasulullah sallam diberikan kepada umatnya yang bertauhid kepada Allah dan dia termasuk penghuni neraka, diselamatkan dan dilepaskan dari neraka. Kenapa? Karena dia bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, dan dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diadab dulu. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari adab neraka jahanam, dari adab kubur, dan Allah jadikan kita semuanya hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.